Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membahas hasil diskusi kami mengenai roadmap membangun kesiapsiagaan bela negara pegawai negeri sipil dalam hal kedisiplinan ASN. Adapun ruang lingkup pembahasan tentang roadmap membangun kesiapsiagaan bela negara pegawai negeri sipil yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah pendahuluan, kondisi kedisiplinan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Pidijaya, telaah kondisi kedisiplinan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Pidijaya, rekomendasi langkah-langkah strategis dan sistematis untuk membangun, memperkuat kedisiplinan di lingkungan kerja ASN, dan kesimpulan. Kesiapsiagaan bela negara merupakan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai peran dan profesi warga negara demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa negara dari segala bentuk ancaman yang pada hakikatnya mendasari proses nation and character building. Kesiapsiagaan bela negara merupakan kondisi warga negara yang secara fisik memiliki kondisi kesehatan, keterampilan, dan jasmani yang prima, serta secara kondisi psikis yang memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual yang baik, senantiasa memelihara jiwa dan raganya, memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras, dan tahan uji, merupakan sikap mental dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam roadmap kali ini akan membahas masalah isu yang menjamin ancaman bagi instansi, khususnya di pemerintah Kabupaten Pidijaya, yang sangat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan masyarakat berbangsa dan bernegara yang berkelanjutan, yaitu isu tentang indisipliner ASN. Indisipliner ASN adalah ketidakpatuhan atau ketidaktaatan ASN terhadap peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan pada ASN itu sendiri. Kondisi saat ini masih banyak ditemui ASN yang sering melakukan tindakan indisipliner. Di antaranya adalah terlambat masuk kantor, jam istirahat yang melebihi batas waktu yang ditentukan, pulang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan, ketidakhadiran tanpa alasan atau mangkir, tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang diberikan oleh pimpinan, tidak bekerja pada jam kerja, tidak mengikuti apel pagi, tidak menggunakan seragam ASN sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, tidak menggunakan atribut ASN yang lengkap, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan pegawai negeri sipil antara lain kurangnya kesadaran atau inisiatif dari ASN itu sendiri untuk menerapkan disiplin dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan pekerjaan, kurangnya ketegasan dari pimpinan instansi dalam menerapkan kedisiplinan bagi ASN, tidak adanya keadilan dalam menerapkan aturan yang wajib dilaksanakan oleh ASN, masih menerapkan sistem absensi manual, gaya hidup ASN yang sudah budaya, seperti nongkrong di warung kopi, kurangnya teladan dari pemimpin instansi itu sendiri, pendapatan yang kurang sehingga memunculkan sikap sepilih di dalam jiwa ASN, cuaca yang tidak mendukung sehingga mempengaruhi keterlambatan ASN, tidak adanya sarana transportasi yang memobilisasi ASN. Kondisi yang diharapkan, dengan memperhatikan kondisi saat ini, maka diharapkan ke depannya seluruh ASN dapat memahami dan menerapkan perilaku disiplin dalam lingkungan kerja dan mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan instansi guna meningkatkan tugas ASN sebagai pelayan publik. Telaah kondisi kedisiplinan pegawai negeri sipil dilakukan dengan cara analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan. Adapun kekuatan yang dimiliki adalah adanya undang-undang dan peraturan tentang kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan bidang kepegawaian.
Terisinya seluruh jabatan struktural pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Koordinasi yang baik antar unit kerja pada kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Kelemahan, sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk memberikan kenyamanan pelayanan kepada ASN, terbatasnya kompetensi ASN, belum optimalnya peningkatan kapasitas sumber daya ASN. Peluang yang dimiliki, adanya potensi sumber daya ASN yang dapat dikembangkan dalam penataan personil, adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya ASN, tersedianya sistem aplikasi pelayanan kepegawaian SAPK dalam menunjang pelayanan kepegawaian. Tantangan yang harus dihadapi, tingkat disiplin dan kesejahteraan pegawai belum mendukung kinerja. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik, rekrutmen CPNS yang tidak berkelanjutan. Dari telaah tersebut, dapat direkomendasikan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk memperkuat kedisiplinan di lingkungan kerja ASN. Antara lain, memanfaatkan undang-undang dan peraturan tentang kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan bidang kepegawaian. Memanfaatkan tingkat pendidikan pegawai untuk pengembangan potensi sumber daya ASN dalam penataan personil. Memanfaatkan terisinya seluruh jabatan struktural untuk mendukung profesionalisme ASN. Memanfaatkan koordinasi yang baik antar unit kerja dalam penataan personil dan potensi SDM ASN. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja ASN, mengoptimalkan peningkatan kapasitas sumber daya ASN melalui diklat, membangun komitmen bersama dalam meningkatkan kedisiplinan, mengusahakan perbaikan disiplin dan kesejahteraan ASN, mengatasi terbatasnya personil melalui rekrutmen CPNS, memberikan reward bagi CPNS. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan tersebut adalah, setelah dilakukan penilaian kedisiplinan ASN, dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi dalam meningkatkan disiplin ASN adalah faktor internal dari instansi itu sendiri, yang mana pengaruh kebijakan pemimpin sangat berdampak bagi perubahan kerja ASN. Sekian dari saya, terima kasih.